Assalamualaikum, Bu. Ibu, ada suaranya? Nah, Ibu punten suaranya kecil. Suara saya sudah kedengaran? Terdengar, Bu. Iya, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada yang mau bertanya, Bu. Di sini. Ibu izin bertanya, kalau saya tuh masih bingung antara yang cara membedain blok dan faktor kalau misalnya diketahui soalnya. Bentar, kurang jelas suaranya. Laptop, coba diulangi lagi, nggak usah pakai masker, coba. Ini Bu, saya masih belum mengerti untuk cara membedakan blok dan faktor atau perlakuan kalau misalnya tidak diketahui di dalam soalnya, Bu. Yang lain lagi. Ada lagi sih Bu, satu lagi. Kalau satu lagi tuh sama yang ini Bu, cara ngebedain uji perbandingan ganda dari output SAS-nya, mana yang lebih baiknya gitu Bu, apakah dilihat dari rata-ratanya atau dari grafik? Maksudnya yang mana grafiknya? Grafik yang ini Bu, yang warna itu yang ada, misalnya kalau misalnya warnanya sama itu berarti sama. Oke. Udah itu aja? Ya. Oke. Jadi kalau untuk yang tadi membedakan faktor dan juga kelompok, sebenarnya kalau perlakuan itu kan sebenarnya taraf dari, maksudnya bukan taraf ya, perlakuan tuh sama kayak faktor ya, cuma perlakuan itu juga bisa diartikan sebagai taraf. Kalau perlakuannya, misalnya kita bilang ada 4 perlakuan gitu ya, itu kan tarafnya, berarti taraf dari faktor gitu. Sebenarnya mah perlakuan sama dengan faktor, gitu ya, cuma memang bahasanya kalau perlakuan itu kadang-kadang dia bisa jadi faktor, bisa jadi taraf gitu, karena kan perlakuan ada 3 perlakuan A, B, C, berarti kan tarafnya ada 3 A, B, C gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah kalau misalnya faktor itu faktor utama ya. Kalau mau membedakannya dengan kelompok, faktor itu akan selalu jadi pusat perhatian gitu. Jadi utama deh, yang utama dari penelitian kita atau dari suatu permasalahan itu pasti faktor. Kalau di soal itu bilangnya, misalnya peneliti ingin melihat pengaruh apa-apa terhadap apa-apa, nah itu pengaruhnya ya, pengaruh terhadap kan pengaruh dari faktor pasti, bukan dari kelompok gitu. Jadi pasti ada itu kata-kata di mana si peneliti ingin melihat pengaruh dari faktor A gitu ya terhadap responnya gitu. Jadi dari kata kuncinya itu aja udah ketahuan faktornya yang mana. Kalau ada faktornya 2 berarti dia akan bilang peneliti ingin melihat pengaruh faktor A dan faktor B gitu. Jadi itu dari awal udah ada pasti. Kalaupun itu nggak ada ya, misalnya nggak ada nih kata-kata itu, kita bisa lihat sebenarnya. Biasanya kalau kelompok itu akan muncul agak belakang. Jadi pas waktu awal dia pasti udah bilang, oh ini misalnya kita punya perlakuan, kalau perlakuan itu udah pasti biasanya faktor. Perlakuan ya, karena itu kita punya kendali untuk memberikan perlakuan. Sedangkan kalau kelompok, sebenarnya kalau kalian lihat-lihat, kelompok itu pasti adanya heterogen dalam suatu objek. Contoh, misalnya kalau sawah gitu ya, ada yang sawahnya tanahnya subur, ada yang sawah tanahnya nggak subur. Nah, itu kalian jadikan sebagai kelompok bisa, tapi dia bukan sebagai faktor perlakuan. Gitu.
Terus misalnya contoh lagi yang lain, misalnya kelompok ada misalnya mesin yang dijalankan oleh operator A, B, C, D gitu ya. Operatornya beda-beda orang nih. Operator 1, operator 2, operator 3 gitu ya. Nah, itu bukan perlakuan, tapi itu kelompok. Kenapa? Karena itu ada heterogen, ada perbedaan antara kalau mesin dijalankan operator 1 dengan operator 2 dan operator 3. Jadi kayak gitu untuk contoh kelompok. Dan itu biasanya selalu dibilang di akhir-akhir. Jadi ketika permasalahan sudah selesai dikemukakan gitu ya, faktor juga selesai dikemukakan. Nah, tiba-tiba nanti ada pembedanya gitu. Oh, ternyata sampelnya ya atau objek penelitiannya atau biasanya apa? Namanya unit apa ya? Unit percobaan ya. Unit percobaannya itu adalah misalnya ya tadi ya tanah gitu, unit percobaannya adalah tanah, ya maka tanah itu ada yang berbeda nih ternyata, ada tanah subur dan ada tanah yang tidak subur, itu dijadikan kelompok gitu. Nah, itu cara membedakan faktor dan kelompok. Jadi biasanya sih dari awal udah ada kalau faktor itu ya berarti utamanya peneliti itu tuh mau melihat apa sih gitu. Dan kelompok ini sebenarnya kenapa dijadikan kelompok ya? Karena dia merupakan kontrol gitu. Ya, jadi adanya kontrol, makanya kontrol terhadap heterogennya tadi ya. Jadi sumber variabilitas yang lain, sumber keragaman yang lain, maka dimasukkan kelompok gitu. Jadi itu paling untuk yang kelompok sama faktor ya. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Pertanyaan kedua teh mengenai grafik ya. Grafik sama uji itu mana yang paling bagus gitu maksudnya ya, milih taraf yang paling bagus. Jadi kalau milih taraf yang paling bagus, tentunya yang berbeda. Jadi misalnya ada satu setidaknya minimal yang berbeda kan. Nah, yang berbedanya tuh apa? Nah, itu juga tergantung sebenarnya. Tergantung apa kalau memilih taraf? Memilih taraf itu tergantung kita pengennya yang gimana tarafnya sebenarnya. Jadi contoh gini, ketika kita mau misalnya ya, ini mah contoh aja pupuk lah ya, pupuk tarafnya misalnya konsentrasinya 5%, 10%, dan 20% gitu. Ternyata yang paling berbeda jauh atau yang signifikan itu adalah kelompoknya antara 5 sama 10 itu sama ya, 5-10 itu sama. Dan 10 sama 20% itu berbeda. Gitu. Nah, berarti kan milihnya, berarti kan dua kelompok ini berbeda ya. Tapi kita peneliti maunya yang gimana nih? Peneliti mau yang konsentratnya tinggi ya, yang 20%. Karena kan itu udah jauh berbeda. Otomatis kan misalnya tinggi tanamannya atau apanya gitu, jadi lebih bagus gitu ya. Berarti ya pilih yang 20%. Gitu. Ataupun kalau misalnya pilih, oh saya mau milih yang ini aja deh, ternyata di antara 5 sama 10 gitu ya. Misalnya dia pengennya justru yang rendah. Kan ada juga yang kadang-kadang kan korelasinya ada yang tinggi, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, ketika yang positif ya pilihnya yang tinggi gitu kan, karena semakin tinggi taraf semakin responnya tuh tinggi. Tapi ketika korelasinya nanti negatif gitu, ya kita nggak mau pilihnya yang tinggi, justru pengennya yang rendah gitu. Ya udah pilihnya yang rendah, jangan pilih yang tinggi. Itu paling ya untuk yang penentuan taraf. Sebenarnya mau grafik atau mau perbedaan itu ya sama aja sebenarnya. Grafik itu kan sebenarnya cuma memvisualisasikan saja gitu. Cuma kitanya yang nentuin mana nih taraf yang mau kita pakai berdasarkan uji perbandingan ganda. Itu paling jawabannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kira-kira sudah puas belum dengan jawabannya? Ibu mau menambahkan lagi pertanyaan. Kalau misalnya kan uji perbandingan ganda itu banyak ya Bu ya. Ada TUKI, ada LSD dan lain-lain. Nah, misalnya hasilnya tuh sama gitu. Lebih baik milih yang mana? Hasilnya sama tuh gimana? Sama semua.
Iya, misalnya dari grafiknya tuh misalnya A1 sama dengan B1. Nah, untuk di LSD juga sama seperti itu, di Tuki juga sama seperti itu gitu. Nah, lebih Nah, sebentar Bu, ini mahasiswanya. Enggak. Jadi misalnya kayak di outputnya tuh ada yang LSD, Tuki. Nah, sedangkan saya tuh bingung kalau misalnya mencari yang lebih baiknya tuh apakah dilihat dari output yang misalnya ada tabel mean square-nya atau rata-ratanya atau misalnya yang dari grafiknya gitu Bu. Gimana sih? Emang hasilnya beda? Grafik tabel dan grafik. Ada nggak ya output kayak misalnya gimana ya? Misalnya kayak gini kan kalau pas pertama materi itu yang ada uji perbandingan ganda itu kan kita mengeluarkan semua ini ya Bu, semua jenis uji perbandingan kayak Tuki, LSD dan lain-lain. Nah waktu itu ada salah satu contoh Tuki itu tuh grafiknya beda di antara yang lain gitu. Nah kalau misalkan kasusnya kayak gitu nanti kita pilih yang terbaiknya tuh yang gimana gitu Bu. Kalau misalkan hasil dari beberapa uji perbandingan itu tuh menghasilkan grafik yang berbeda hasilnya. Saya belum kebayang sih grafiknya tuh yang mana ya. Kalau Ya. ada yang screen share bisa nggak? Saya tuh nggak kebayang soalnya takutnya grafik saya pikirkan beda dari yang kalian tanyakan gitu. Bentar Bu. Oh. Yang ini Bu. Ya grafik ini kan, terus bedanya sama yang mana? Ini Bu, yang Donken sama yang ini tuh sama grafiknya. Terus? Nah, kalau misalnya sama kayak gitu, dilihat yang lebih baiknya itu dari mananya, Bu? Lebih baik pemilihan tesnya maksudnya? Yang lebih baik pemilihan tesnya atau yang lebih baik hasilnya? Yang lebih baik hasilnya, jadi bingung saya. Yang lebih baik hasilnya, Bu. Baik hasilnya, tapi kan hasilnya sama aja. Yang lebih baik dipakai di dalam kasus penelitiannya, Bu. Oh, kalau uji perbandingan ganda mas sebenarnya sama semua ya. Kalau menurut saya sih, kecuali kontras. Kalau kontras dia memang ada
settingannya sendiri gitu ya. Maksudnya enggak ya, kalau kontras kan ada matriks kontrasnya sendiri kan. Jadi dia beda sendiri. Tapi kalau untuk yang lain tuh kayak Duncan, uji perbandingan ganda yang lain, setahu saya sih sama aja. Perbedaannya hanya perhitungannya dia justru. Ya kalau yang dia hasilkan sama, justru itu wajar gitu. Tapi kalau misalnya yang dihasilkannya nggak sama atau beda-beda tipis, nggak masalah juga gitu. Itu sih paling kalau sama aja justru ya wajar-wajar aja gitu karena perbandingannya sama gitu. Sama aja mau pakai yang mana juga. Yang penting yang beda kontras gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak Tuki ini bukan berbeda dengan yang tadi LSD dan lainnya. Kalau seperti itu, apakah kita pakai yang Tuki karena berbeda atau yang sama aja, Bu? Kalau ini mah, ini kayaknya kalian ngitungnya sama. Ini estimate-nya sama persis. Enggak bawah. Coba jadi grafiknya. Sama, Bu. Bentar, stop. Oke, bawah lagi. Kalau yang ini sih sebenarnya tergantung sih kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang Tukey mangga, mau pakai yang Duncan mangga. Cuma kan karena kalau udah kalian ngetes 2 LSD sama Duncan itu sama gitu ya. Yang mending pakai yang LSD sama Duncan gitu. Sebenarnya kalau yang kayak gini balik lagi nanti ke kalian mau interpretasinya cenderungnya ke yang mana gitu. Kalau misalnya pengennya teorinya cocoknya ke yang LSD sama Duncan ya LSD sama Duncan gitu. Kalau kecocoknya ya Tukey gitu sih. Sebenarnya nggak ada yang lebih baik, intinya mah gitu. Kayak kalian nih punya uji kan banyak gitu, berbagai jenis uji gitu ya. Tapi ada juga beberapa uji itu yang menguji hal yang sama. Tapi karena perhitungannya beda, ya pasti hasilnya juga kadang-kadang beda, kadang-kadang sama gitu. Tapi nggak usah beda jauh-jauh banget lah gitu. Ini kan sebenarnya bedanya cuma 1 kelompok aja. Di sini 2 kelompok, yang lain 3 gitu. Tapi karena ini makal yang buat praktikum, ya dipilihnya yang kalau misalnya udah 2 hasilnya sama, ya dipilihnya yang 2 yang hasilnya sama gitu. Itu sih paling. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Ada lagi? Nggak ada, Bu, katanya. Udah cukup? Kalau untuk yang tugas besar itu apakah dijelaskan sekarang, Bu, sama Ibu atau? Jadinya di tugas besarnya nanti minggu depan aja ya paling. Oh, ya, setelah Ya, kuis gitu. ya, Bu. Setelah kuis, jadi nanti dari situ palingan juga itu pas habis kuis juga baru mulai nyari-nyari judul. Ya. Ya, jadi nanti pada saat pertemuan setelah kuis itu akan ada sesi ya, jadi lebih ke diskusi itu. Jadi diskusinya adalah kalian pilih judul. Udah pilih judul, nanti kan kita diskusi nih, memungkinkan nggak dijalankan ininya gitu ya. Nah kalau misalnya semua udah oke, udah ACC bisa langsung jalan, jadi gitu. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Udah sih menurut saya mah cuma segitu aja. Minggu depan kuis ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Atur nuhun punten pisan ya, nggak bisa datang karena masih sakit. Iya, Ibu. Cepat sembuh, Ibu. Amin. Ya. Saya close Zoom-nya ya, Bu. Nggak mangga. Atur nuhun.